Assalamualaikum. Saudara-saudara sekalian di mana saja kalian berada, semoga kalian sehat selalu dengan kalian mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah ini bersama Sahibul Hikayah dalam channel Habib Betawi, menambah semangat hidup kalian dalam kedamaian, dalam kebahagiaan, dan dalam keberuntungan. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya channel Habib Betawi agar berkembang dan berkarya untuk memberikan kemanfaatan dalam kehidupan yang fana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan kisah berikut ini. Dikisahkan di saat Syekh Abdullah bin Mubarak melakukan ibadah haji, ketika beliau di Hijr Ismail dan melakukan beberapa ibadah, ia tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepadanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak, nanti sekembalinya kau dari haji, pergilah ke Baghdad. Kemudian datanglah ke tempat ini dan temui Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Allah ridha kepadanya." Terkejut Syekh Abdullah bin Mubarak terbangun seraya berdoa, "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Mimpi ini mungkin datang dari setan. Sejenak ia berpikir bahwa mustahil bagi Allah dan Rasulnya untuk ridho kepada seorang majusi penyembah api. Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian mengambil air wudhu dan kembali melakukan tawaf di Ka'bah. Tetapi atas kehendak Tuhan yang kuasa, dia tertidur dan bermimpi seperti mimpi sebelumnya. Dan kejadian itu berlangsung hingga 3 kali berturut-turut, dan yakinlah beliau bahwa mimpinya itu nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai menunaikan ibadah haji, Syekh Abdullah bin Mubarak langsung berangkat ke Baghdad menemui Bahram al-Majusi. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup lama, akhirnya Syekh Abdullah bin Mubarak sampai ke kota Baghdad, tepat di daerah yang telah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi tersebut. Beliau bertanya kepada orang-orang kampung itu, maka ditunjukkan tempat tinggal Bahram al-Majusi kepadanya. Bahram al-Majusi ternyata adalah seorang kakek tua pemuja api yang cukup terkenal di sana. Ketika beliau bertemu dengan Bahram al-Majusi, Syekh Abdullah bin Mubarak kemudian bertanya kepadanya, "Apakah kamu yang bernama Bahram al-Majusi?" Orang tua itu menjawab, "Benar." Syekh Abdullah bin Mubarak juga mencoba untuk berbicara dan saling mengenal agar lebih dalam mengetahui penyebab Allah ridha kepadanya. Tak lama kemudian ia pun bertanya kepada Bahram al-Majusi, "Adakah kebaikan yang telah engkau lakukan selama ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Saya meminjamkan uang kepada orang dengan pembayaran bunga dan bagi saya itu adalah kebaikan." Syekh Abdullah bin Mubarak pun segera menjawab, "Itu adalah pekerjaan terlarang bagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab, "Tentu saja saya mempunyai 4 perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian saya menikahi mereka satu sama lainnya." Syekh Abdullah bin Mubarak terkejut seraya menjawab dan bertanya lagi, "Ini juga dilarang dalam agama kami. Apakah ada kebaikan selain ini?" Bahram al-Majusi menjawab lagi, "Tentu saja saya membuat pesta besar di pernikahan anak-anak saya." Syekh Abdullah bin Mubarak menjawab dan bertanya lagi, "Ini juga haram. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram al-Majusi pun merenung, kemudian sambil menjawab, "Tentu saja saya memiliki seorang putri yang cantik jelita.
Tidak ada yang lebih pantas menikahinya di kampung saya kecuali saya. Kemudian saya menikahinya dan mengadakan pesta besar-besaran. Di pesta pernikahan saya yang dihadiri oleh lebih dari 1000 undangan. Syekh Abdullah bin Mubarak terkejut seraya menjawab dan bertanya lagi, "Tidak, ini adalah tindakan haram. Apakah ada kebaikan lain selain ini?" Bahram Al-Majusi merenung lagi kemudian menjawab, "Pada saat malam pertama saya bersama anak saya akan ke tempat tidur, tiba-tiba seorang wanita muslimah dari agama Anda datang. Dia menyalakan lampu pelita di rumah saya. Lalu saya keluar dan mematikan lampu tersebut dan saya masuk kamar lagi. Segera dia datang lagi dan menyalakan lampu pelita itu. Lalu saya keluar dan mematikan lampu dan masuk ke kamar saya untuk kedua kalinya. Kemudian dia datang lagi dan menyalakan lampunya. Lalu saya keluar dan mematikannya. Saya berbisik pada diri sendiri, mungkin orang ini pencuri. Saya mencari dia dan mengikutinya dari belakang sampai dia kembali ke rumahnya. Saya mengintip dari celah-celah rumahnya. Di sana aku melihat 4 orang anak yang masih kecil. Mereka berkata sambil merintih, 'Bu, ibu, apakah ibu pulang membawa sesuatu untuk bisa kami makan? Kami tidak cukup untuk kuat menahan lapar.' Wanita itu meneteskan air mata dan berkata kepada anak-anaknya, 'Wahai anak-anakku, aku malu kepada Tuhanku untuk meminta sesuatu selain kepadanya, apalagi meminta sesuatu dari musuhnya.' Mendengar hal itu saya langsung pulang. Saya mengambil wadah makanan dan mengisinya dengan berbagai makanan. Kemudian saya pergi ke rumah wanita itu sendirian dan memberikan makanan kepada mereka. Mereka sangat senang karena itu." Syekh Abdullah bin Mubarak yang mendengar hal itu pun segera menjawab, "Ini adalah kebaikan yang sangat mulia. Saya akan memberikanmu kabar baik. Saat saya menunaikan haji, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia meninggalkan salamnya untukmu dan berkata bahwa Allah Tuhanku sangat ridho kepadamu." Kabar itu sangat mengejutkan Bahram Al-Majusi. Sambil berkaca-kaca berlinangan air mata, Bahram Al-Majusi bersyahadat kepada Allah di tempat itu juga, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Sekali lagi hal yang aneh terjadi. Segera setelah Bahram Al-Majusi bersyahadat dan memeluk Islam, dia jatuh tersungkur dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh suatu akhir hidup yang mulia bagi orang yang telah menghabiskan hidup mereka untuk menyembah api. Oleh karena itu Syekh Abdullah bin Mubarak tidak meninggalkan sampai beliau memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menguburkannya seraya berdoa untuknya. Usai menuturkan kisah ini, Syekh Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai hamba Tuhan, bermurah hati kepada makhluk Tuhan yang Maha Esa, karena sebenarnya perbuatan tersebut dapat mengubah musuh menjadi setingkat kekasih. Karena Tuhan adalah pemilik kerajaan bumi dan surga. Semoga Tuhan mengampuni kita atas hak namanya yang agung dan untuk menghormati para nabi. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua, agar kita bisa beristiqomah di jalannya dan terhindar dari perbuatan jahat. Amin ya arhamar rahimin.